Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas dan memiliki cita-cita. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil, Bapak tidak bisa menuruti perintah. Ini adalah tradisi dari sekian dahulu. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi, sudah saatnya kamu dipingit. Pelajari hal yang harus dikuasai untuk perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisa kan tradisi ini sesekali tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak ini adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak mengabaikan tradisi ini. Trinil mohon, Bu. Trinil tidak ingin dipingit. Sudahlah, Trinil. Lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja engkau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun engkau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin melanjutkan sekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan tidak bisa dihancurkan. Kami akan meminjamkan buku untuk engkau agar tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru bahasa Belandamu yang lama. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Sekarang ini perasaanku terasa sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, tapi ibu bilang aku tidak akan seperti dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu dikawal. Sebenarnya aku tak masalah dengan semua ini, tetapi aku hanya ingin melanjutkan sekolah. Aku, Rukmini dan Kartina juga masih sekolah. Kapan kami juga akan dipingit? Saat kita umur 12 tahun, Sumatri, ya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan di kejauhan. Kartini memejamkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Stella? Meskipun tak mengerti dengan tradisi apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang perempuan itu lakukan sayangnya. Setelah itu, aku akan melalui buku. Sungguh, aku tak bisa berpikir lagi. Hari-harinya pun diisi, dan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kartina, Sumatri, ini, sini. Ayo kita pergi. Ya, ayo kita pergi ke Ibu Jepara. Kalian tahu kan bahwa aku dipingit? Aku tak bisa pergi
beliau adalah Bupati Jepara. Kami berkali-kali melihat kalian dengan Bapak Bupati Jepara. Kenapa kalian tanpa pengawalan? Apa kalian tak peduli? Ibu, bolehkah saya bertanya? Tentu saja boleh. Apakah dipingin merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman yang saya bilang. Lagi pula, dipingin membuat kita untuk menjaga diri dari kaum laki-laki yang bukan murid kita. Sampai menjadi kita. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami sudah bersekolah. Rosa, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana dengan sahabat-sahabat lainnya? Tidak lagi, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Lalu, di manakah mereka saat ini? Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nina Abendanon. Sebentar Kartini, ada yang ingin kubicarakan kepadamu. Aku harus pergi Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku sudah lulus pendidikan dan aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi dan aku akan pergi ke Belanda. Lalu, bagaimana dengan Ella, Ani, dan Panko? Mereka juga akan segera pergi dan kami akan segera berangkat. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa, yang artinya bapak dan ibu tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah wanita, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud ibu? Apa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah ibu tahu bahwa Trinil memiliki mimpi agar rakyat pribumi ingin banyak pendidikan? Jika Trinil menikah, itu hanya akan mengganggu segalanya. Trinil tidak menginginkan hal itu. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit. Sesungguhnya, pingitan itu adalah pelindungmu untuk melindungi kaum wanita. Dan kau pun harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapakah lelaki itu, Ibu? Adalah Raden Mas Adipati Aryo Jojo Adiningrat. Dia memang sudah menikah 3 kali, tapi Ibu yakin dia adalah calon yang cocok. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Trinil ingin mempertimbangkan sesuatu. Kartini, kedua orang tuanya, Kardinah, Panji dan Busono berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Keluarga Adipati Aryo Sosoningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Trinil kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo semuanya kami serahkan pada Kartini. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden, Mas? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, Raden. Apakah itu, Kartini? Saya mempunyai mimpi untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya kaum perempuan. Ya, setidaknya mereka tidak akan berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya kaum perempuan. Ya, setidaknya mereka tidak akan berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya, hal itu sangat mulia.
saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, saya lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.